Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Siswanto. Nomor induk mahasiswa 215075012. Berasal dari Tasikmalaya. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pasundan. Saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk pemenuhan uji kompetensi PPG tahun 2021. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Yang Pak. Siang. Kayak gimana kabar kalian? Baik semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini masih ada yang tidak masuk ya. Oke, ternyata Ayah tidak masuk. Lalu ada Dwi tidak masuk ya. Oke, mungkin mereka lagi pada sakit. Alangkah baiknya kita mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut, silakan Subhan untuk memimpin doa rekan-rekannya ya. Silakan. Ya Pak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Subhan telah memimpin rekan-rekannya untuk berdoa ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran ya, kita kan harus menjaga protokol kesehatan ya. Nah, di masa pandemi ini kita belum bisa belajar secara tatap muka. Jadi, kita baru bisa belajar secara daring ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian tetap harus jaga kesehatan kalian ya. Terus agar imunitas kalian menjadi lebih baik lagi, tetap senyum ya. Lalu yang ketiga, tetap semangat walaupun pembelajaran matematika ini berada di jam terakhir ya. Jam-jamnya jam kritis ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang Bapak akan menyajikan pembelajaran dengan materinya penyajian data ya di statistika. Oke, sebentar. Bapak izin share screen dulu ya. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini Bapak akan menyajikan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya ya. Lalu menyajikan data dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita belajarnya yang diagram garis dan diagram batang saja ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan tipek karena kita belajar daring ya. Nah, di sini Bapak dengan model pembelajaran PBL juga Bapak mengharapkan dari kalian yaitu bisa menyajikan suatu data dalam diagram garis secara tepat. Lalu dengan diagram batang secara tepat juga. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram garis dan diagram batang secara lengkap juga ya. Nah, inilah tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak akan nanya dulu nih, nah, penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah belajar tidak? Atau kalian tahu tidak penyajian data itu dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa? Silahkan. Kalau belum, Bapak akan mencoba ya mengingat-ingat ya. Nah, penyajiannya dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Nah, contohnya di sini. Bapak memiliki kasus ya pada anak-anak yang nakal atau bermasalah. Nah, di suatu sekolah kan tiap tahun ada ya kakak-kakak kelas kalian. Ada yang suka kelahi,
ada yang suka bolos, ada yang suka nyontek ke teman kalian. Nah, ini termasuk kepada siswa yang bermasalah juga ya. Nah, bisa dibuatkan dalam penyajian data. Ini contohnya di kehidupan sehari-hari pada sekolah. Ini contohnya pada jumlah penduduk yang disensus ya. Di masyarakat ini ya. Contohnya kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Ini adalah jumlah pertumbuhan jumlah penduduk ya. Nah, selama 10 tahun terakhir. Ini merupakan contoh dari kehidupan sehari-hari juga ya. Lanjut. Lalu ini Bapak bisa mengilustrasikan jumlah pengunjung yang bertamasya ke bisa ke Taman Satwa ya, atau ke Cagar Alam, atau ke Pangandaran juga. Ini bisa ya digunakan. Lalu yang lainnya ini jumlah siswa juga bisa ya. Nah, itulah contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari tentang penyajian data ya. Oke. Sebelum Bapak lanjut ya, apakah kalian sudah terbayangkan contoh-contoh pada kehidupan sehari-hari untuk penyajian data? Silakan. Boleh? Siapa yang mau? Kalau nilai ulangan bisa dibuat penyajian data nggak, Pak? Boleh, Puji, bagus ya. Untuk nilai ulangan juga bisa. Jadi nanti Bapak membuat daftaran ya. Misalkan Puji itu misalkan nilai ulangannya itu dari semester 1 sampai semester 6. Nah, nanti bisa disajikan dalam datanya juga ya. Penyajian datanya bisa dalam bentuk diagram batang ataupun diagram garis ya. Good, Puji. Ada lagi? Anak-anak yang lain? Tidak ada? Oke, tadi sudah cukup ya. Oh, baik, Pak. Dari Puji ya, dari Gina juga ya, dari Subhan juga ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita ke pemahaman materi yang lebih intinya, Bapak akan coba memberikan suatu video buat kalian ya, supaya pemahaman kalian lebih bagus juga ya. Nah, Bapak izin share screen dulu ya, sebentar. Semoga bermanfaat. Oke, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tersebut, ya, nah itu cara membuat diagram penyajian datanya secara manual ya. Nah, ada juga kalian bisa menggunakan dengan Microsoft Excel. Itu bisa menggunakan komputer ataupun HP kalian ya. Itu bisa masuk ke dalam teknologi ya. Tadi kan itu dengan cara manual ya, yaitu dengan cara mendata itu ya. Tapi kalian bisa lebih mudah dengan Microsoft Excel ya. Oke. Nah, nanti kalian boleh menggunakan Microsoft Excel ataupun kalian boleh mendata atau menyajikan datanya dengan secara manual ya. Oke. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tersebut, nah sekarang kita akan berdiskusi ya, supaya kalian lebih paham lagi ya. Nah, di sini Bapak akan buatkan beberapa room ya. Nanti kalian berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing ya. Bapak sudah berikan LKPD-nya tadi sebelum Bapak
mulai. Bapak sudah kirim melalui WA ya. Nah, sekarang Bapak akan buatkan backroomnya sebentar. Jadi nanti kalian berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, silahkan kalian masuk ke room yang sudah Bapak buatkan. Monggo, silahkan join. Oke, anak-anak di sini di room 1 ya. Nah, di sini ada Neni, Atipa, Siska, Ana, Gina, dan Hasan ya. Nah, pada kelompok 1 ini kalian silahkan berdiskusi ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Tadi LKPD-nya sudah Bapak kasihkan. Di sana ada 3 masalah ya. Silahkan kalian kerjakan, diskusikan, tukar pikiran ya. Oke. Jangan malu-malu dengan teman sekelas kalian. Oke. Yang malu nanti sesat di jalan. Di sini di kelompok 2 ada Puji, Irmawati, Rika, Subhan, Prima, dan Nida ya. Oke. Silakan kalian diskusikan LKPD yang telah Bapak berikan. Di sana ada 3 masalah. Kalian diskusikan terlebih dahulu. Kalian boleh bertukar pikiran ya. Oke, jangan malu-malu ya. Nah, ini kan teman sekelas ya. Kalau malu kan nanti kan bingung sendiri ya. Nah, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu ya. Nanti Bapak akan cek lagi ke sini. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Bapak lip terlebih dahulu. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Pak. Ini lagi diskusi sama teman. Oke, silakan kalian diskusi terlebih dahulu ya. Ada Pak Guru, ada Pak Guru. Oke anak-anak, Bapak tadi lupa ya. Nah, Bapak baru bisa mengasihkan link ya, link tentang video pembelajaran untuk penggunaan Microsoft Excel untuk penyajian data ya. Itu untuk penyajian data boleh yang di nomor 1 ya. Untuk masalah nomor 1 silakan kalian gunakan ya. Itu referensi saja ya. Jadi untuk yang masalah 1 boleh pakai manual, boleh pakai Microsoft Excel ya. Barusan Bapak di grup WA sudah memberikan linknya. Silakan kalian pelajari, lalu kalian diskusikan. Oke? Pak. Oke. Waktunya 10 menit lagi. Ya, nanti Bapak akan close room-nya ya. Ya, siap Pak. Persiapkan untuk diskusi. Ya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, silakan Sudah selesai, anak-anak. Pak. Sudah Iya. selesai? Ya, Oke. Pak. Bagus ya. Udah, Pak. Oke, kebetulan tadi Bapak sudah memberikan link juga ya, link untuk pembuatan penyajian data secara Microsoft Excel ya, untuk kegiatan tipeknya kalian, supaya ada yang manualnya, ada yang teknologinya. Oke, berarti kalian sudah beres. Oke, waktunya 5 menit lagi, silakan periksa lagi. Nanti Bapak akan keluarkan dari room semuanya ya, kita masuk ke room yang besar untuk presentasi. Oke? Silakan ditunggu ya, anak-anak. Oke, semuanya sudah berkumpul di sini ya. Nah, pada kegiatan selanjutnya, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, lalu tadi kalian sudah berdiskusi, lalu kalian sudah memecahkan masalah tentang LKPD. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan. Silakan. Untuk masalah 1, 2, dan 3, Bapak persilahkan. Mau siapa dulu? Monggo. Mau kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Waktu Bapak persilahkan. Boleh, Monggo. Pak, saya, Pak. Mangga. Puji silakan ya. Presentasikan. Teman-teman, saya izin share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masalah yang pertama. Di sini kelompok kami itu sudah membuat pada Microsoft Excel ya, untuk yang diagram garis dan batangnya. Nah, pada soal itu nanti kami buat dulu bentuk tabelnya seperti ini. Di sini ada tabelnya itu, yang pertama ada bulan, kemudian berapa jenis penjualan buku tulis sama penjualan ballpoint-nya. Kelompok kami sudah nulisnya bulan Januari ini terjual 720 buku tulis dan 240 pulpen.
Kemudian pada bulan Februarinya itu terjual 400 sama 150. Pada bulan Maretnya 700 dan 400, April 600 dan 500, Mei-nya itu terjual 500 dan 400. Setelah kami buat, maka bentuk diagram garis untuk yang buku tulis jadinya seperti ini. Ini Pak. Jadi Januari buku tulisnya karena terjual 700, jadi di sini ada titiknya. Kemudian pada bulan Februari karena penjualannya itu 400, jadi turun, grafiknya ini jadi turun. Kemudian pada bulan Maretnya naik lagi, Aprilnya turun lagi, sampai Mei-nya turun lagi. Begitu Pak. Oke, bagus, Puji. Ya, ini untuk yang penjualan pulpennya. Penjualan pulpennya juga sama. Januari tadi kan 200 berapa ini? 240, jadi titiknya di tengah-tengah. Gitu Pak. Februarinya tadi ada 150, jadi di tengah juga. Ini yang di bawah ini grafik gabungannya. Sudah Pak, begitu? Bagus ya, Puji. Yang pertama tadi Puji sudah menerangkan ya, mempresentasikan ada penyajian data secara diagram garis. Di sana ada ballpoint dan buku tulis ya. Ada yang dipisah, lalu ada yang digabungkan. Oke, terima kasih ya. Silakan kelompok yang lainnya mempresentasikan masalah yang berikutnya. Saya Pak, yang untuk masalah kedua. Boleh, silakan Irma. Monggo. Izin share screen ya Pak dan teman-teman. Silakan, Bapak izinkan selalu. Apa sudah terlihat? Sudah, Irma, silakan. Di sini masalah 2, diagram garis berikut. Menunjukkan banyaknya siswa di Kecamatan Mangkubumi menurut tingkat sekolah pada tahun 2021. Tercatat jumlah siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada masing-masing jenjang sekolah di Kecamatan Mangkubumi tersebut rencananya akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan syarat peserta didik yang melakukan pembelajaran hanya 40% yang hadir pada setiap jenjangnya. Tentukan berapa banyak jumlah peserta yang harus hadir tiap harinya pada jenjang SD dan SMA. Penyelesaian dari kelompok kami memahami masalahnya. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari soal di atas. Diketahui jumlah siswa pada setiap jenjang, SD 1.600 orang, SMP 1.100 orang, SMA 800 orang, SMK 500 orang, dan persentase yang hadir 40% pada setiap jenjangnya. Ditanyakan banyak jumlah peserta didik yang harus hadir tiap harinya pada jenjang SD dan SMA. Langkah kedua, merencanakan penyelesaian. Untuk mencari banyak jumlah peserta yang harus hadir tiap harinya pada jenjang SD dan SMA, maka terlebih dahulu dikalikan persentase tersebut dengan jumlah siswa tiap jenjangnya. Dituliskan karena yang ditanyakannya SD dan SMA, maka jumlah peserta didik SD sama dengan 40% dikali 1.600 jumlah seluruhnya. Jumlah peserta didik SMA sama dengan 40% dikali 800. Langkah ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian. Setelah diketahui persentase jumlah peserta didik SD dan SMA, maka hasilnya adalah 40% itu adalah 40 dibagi 100 untuk jumlah peserta didik SD dikali 1.600, maka hasilnya 640 siswa. Untuk jumlah peserta didik SMA, 40/100 dikali 800, hasilnya 320 siswa. Jadi, siswa SD minimal harus 640 siswa, sedangkan siswa SMA minimal harus 320 siswa. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Irma ya. Lengkap sekali ya. Tadi kan jumlah SD dan SMA ya.
jumlah SD-nya ada 320. Lalu setelah dihitung jumlah yang SMA-nya ada 640. Oke, good job ya. Oke, silakan masalah yang berikutnya. Siapa yang mau? Monggo. Saya Pak. Boleh, Siska. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin share screen untuk menjawab permasalahan ketiga. Boleh, silakan. Pada permasalahan ketiga, ada harga jagung pada bulan April 2020 sampai dengan Agustus 2020 disajikan dalam diagram berikut. Pada April di sini diketahui diagram batangnya ada harganya Rp4.000. Bulan Mei itu belum diketahui. Bulan Juni harganya Rp6.300. Bulan Juli harganya Rp8.000 dan bulan Agustus Rp9.400. Persentase kenaikan harga jagung pada bulan Mei ke bulan Juni sebesar 26%. Jika Ibu membeli jagung tersebut sebanyak 5 kilo pada bulan Mei, berapa banyak uang yang harus Ibu bayar? Dalam pengerjaannya diselesaikan menggunakan pengembangan soal HOTS, di mana penyelesaiannya yang pertama memahami masalah, diketahui dari permasalahan di permasalahan ketiga. Harga jagung pada setiap bulan yang tadi pada tabel diagram batang pada bulan April itu harganya Rp4.000. Bulan Mei itu belum diketahui, bulan Juni Rp6.300, bulan Juli Rp8.000, bulan Agustus Rp9.000. Kemudian kenaikan harga dari bulan Mei ke bulan Juni itu sebesar 26%. Yang ditanyakan permasalahannya adalah banyak uang yang harus Ibu bayar jika Ibu membeli 5 kilo jagung pada bulan Mei. Kemudian ini didapat karena persentase kenaikannya sudah kita ketahui 26%, itu sama dengan 6.300, berarti 6.300 dikurang dimisalkan dengan X, dikali dengan 100% dibagi dengan X. Kemudian hasilnya kita kalikan 26 dikali X, 26X, 6.300 dikurang X dikali 100, hasilnya Rp630.000 dibagi 126. Nah, harga jagung per kilo pada bulan Mei-nya itu Rp5.000. Karena Ibu membelinya 5 kilo, berarti Rp5.000 dikali 5 kilo. Harganya jadi Rp25.000 yang harus Ibu keluarkan. Itu penyelesaian masalahnya Pak untuk kasus ketiga. Oke, terima kasih Siska telah mempresentasikan masalah yang ketiga. Nah, silakan Siska di stop dulu. Oke. Terima kasih ya anak-anak yang sudah mempresentasikan masalah 1, 2, dan 3. Oke. Ada tanggapan dari kelas yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah, berarti kan kalian sudah mengerti ya. Nah, tadi kan pada masalah yang pertama itu tentang penyajian data, tadi disajikan dengan Microsoft Excel ya oleh Puji ya. Nah, bisa juga dengan manual juga ketika kalian pembelajaran di sekolah tidak boleh menggunakan HP ataupun komputer, berarti kalian harus menggunakan secara manual. Tetapi pada pembelajaran daring ini kalian boleh menggunakan alat teknologi ya, yaitu dengan Microsoft Excel. Lalu yang kedua tadi Irma ya itu dari masalah kontekstual ya, terdiri dari jumlah siswa tadi yang dicari harus 40% ya, dan dicarinya yang SD dan SMA. 40%-nya ada 320 dan 40%-nya yaitu 640 untuk SMA. Lalu tadi Siska yang masalah 3, good ya. Tadi Ibu harus mencari dulu ya harganya. Jadi kalian cari dulu dari masalah tersebut harga per kilonya. Lalu tinggal dikalikan dengan harga 5 kilo. Oke, good ya. Berarti untuk presentasi hari ini bagus ya. Semuanya sudah paham tentang masalah-masalah yang sudah Bapak berikan
ke dalam LKPD tersebut ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri ya, oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah sebagai bentuk pemahaman ya, pemahaman kalian. Nah, kalian coba masuk dulu ke kuis Bapak ya. Bapak mempunyai 10 pertanyaan. Kalian jawab dulu kuisnya. Sekarang Bapak akan kirimkan linknya ya, sebentar ya. Oke, linknya Bapak akan kirimkan kepada kalian. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Sambil Bapak nanti akan tampilkan ya. Ada berapa siswa yang meraih pemahaman yang baik dan yang masih kurang. Di sini oke. Ana poinnya bagus ya. Di sana Ana. Lalu Irma. Bagus ya di sana. Oke. 12 peserta, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Waktunya 5 menit ya. Boleh kalian kerjakan terlebih dahulu. Bagus. Posisi pertama masih Gina. Lalu ada Irma. Nah, hampir 50%. Pertanyaan 1 dan pertanyaan 3. Ini yang nomor 5. 100% pada betul. Oke, ini 9 dan 10 juga prima ya, waktunya tinggal sebentar lagi. Silahkan, ayo cepat, ayo anak-anak, semangat ya. Oke, kita lihat ya. Posisi pertama yaitu Gina, yang kedua Ana, dan yang ketiga Prima ya. Terima kasih ya. Kalian sudah mengikuti ini kuis dari Bapak ya. Berarti untuk pemahaman kalian bagus ya. Tadi Bapak udah cek ya. Hampir semuanya nilainya bagus ya. Tapi kebetulan mungkin ada yang lagi apes, lagi ada yang beruntung juga ya. Oke. Tadi Bapak sudah lihat setiap pertanyaan. Hampir 80% kalian sudah bisa ya setiap pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Nah, terakhir nih sebelum penutupan. Tadi kan kalian sudah menyimak ya pemaparan dari Bapak. Lalu yang kedua menonton video pembelajaran, berdiskusi. Lalu yang terakhir presentasi. Dan yang barusan kalian sudah mengerjakan kuis dari Bapak ya. Walaupun tadi masih ada yang salah juga, nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya. Nah, yang terakhir, silahkan kalian kasih kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Silahkan, siapa yang mau duluan ya? Saya Pak. Boleh, Subhan, monggo. Diagram garis yaitu dia digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun di suatu wilayah, keadaan suhu badan pasien rumah sakit tiap jam, omset penjualan di suatu toko dan lainnya. Sedangkan langkah-langkahnya yaitu satu, buat sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius. Kemudian sumbu X itu menyatakan waktu, sedangkan sumbu Y menyatakan kuantitas atau nilai, jumlah, biaya, pendapatan, dan sebagainya. Kemudian menggambarkan setiap data yang diketahui ke dalam titik koordinat X dan Y secara berpasangan, kemudian diberi titik. Dan dihubungkan pasangan titik-titik koordinat tersebut dengan sebuah garis lurus. Dari diagram tersebut dapat temukan pola atau kecenderungan gerak nilai yang diamati mengikuti waktu. Seperti itu, Pak. Oke, untuk kesimpulan diagram garis bagus ya dari Subhan. Kesimpulan yang diagram batang gimana? Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Saya, Pak. Boleh, Prima, silakan. Baik, diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal.
tinggi setiap persegi panjang atau batangnya sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Langkah-langkah untuk menggambar diagram batang. Yang pertama, buatlah sumbu X dan sumbu Y pada suatu koordinat kartesius. Yang kedua, sumbu X menyatakan waktu atau data, sedangkan sumbu Y menyatakan kuantitas. Kemudian yang ketiga, buat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya secara teliti. Yang keempat, beri nama diagram batang tersebut berdasarkan data yang disediakan. Oke. Sudah, Pak. Terima kasih, Prima ya. Oke. Bagus ya, tadi Subhan telah menyimpulkan tentang diagram garis. Yaitu Bapak tegaskan lagi diagram garis ya. Terima kasih tadi Subhan ya. Nah, diagram garis itu digunakan untuk menjadikan perkembangan data statistik ya secara kontinu. Nah, langkah-langkahnya buatlah sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X menyatakan kuantitas atau sumbu Y menyatakan kontinuitas ya. Oke, lalu digambarkan dengan garis ya, titik-titik. Lalu bagus tadi yang Prima ya. Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang ya. Jadi hampir sama dengan diagram garis, cuma perbedaannya yaitu pada batang-batangnya. Oke, berarti kalian sudah paham ya, sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, good ya. Nah, terakhir dari Bapak ya, Bapak akan kasih penghargaan. Yang pertama tadi yang sudah mempresentasikan, terima kasih ya. Ada Puji, ada Siska, lalu ada Irma ya. Bapak kasih nilainya tambah ya, plus 100 ya. Nanti di ulangan berikutnya Bapak akan plus 100 tetapi dikurangi 99 ya, plusnya ya. 100 dikurangi 99. Oke. Lanjut ya. Tadi yang sudah mempresentasikan, terima kasih Subhan dan Prima. Bapak acungi jempol, kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, oke. Tepuk tangan buat semuanya yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Ya, Bapak ingatkan kembali. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang pemusatan data. Ya, setelah kalian penyajian data, berarti pemusatan data. Jangan lupa. Nanti malam Bapak akan share soal-soal latihan buat kalian. Nanti kalian kerjakan, lalu kalian kirim hasilnya melalui WA ke Bapak. Oke? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Good ya. Untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Silahkan kalian boleh leave dari Zoom pertemuan pembelajaran hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat sore anak-anak. Dadah semuanya.